Kalau Coba tadi di kan sini aja datanya kali, Nak. bilangan bulat ya, nggak ada koma-komanya, desimalnya kita nolkan saja, tidak masalah. Di bagian measure ini kita tentukan apakah datanya nominal, ordinal, interval, atau rasio. Interval dan rasio di sini scale tulisannya. Jadi kita pilih yang scale karena di sini datanya interval. Kalau sudah seperti ini, kita balik lagi ke data view, kita input. Boleh tolong disebutkan tadi datanya berapa? Yang X 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 4. 7, 8, 6, 7, 4. Yang Y 9, 8, 9, 7. Ini ya. Oke. Bentar, saya nggak zoom ya. Tulisannya nggak. Nah, sebetulnya sebelum kita menganalisis dengan uji korelasi, kita harus memastikan data ini itu memenuhi asumsi normalitas. Kan, memenuhi asumsi normalitas. Untuk melakukan asumsi normalitas, kita udah belajar belum kemarin? Pakai uji Kolmogorov Smirnov? Belum ya? Oke, kita langsung analyze. Bentar, saya lupa deh. Bentar, jangan di ini dulu. Jangan direkam dulu. Perhatikan. Analyze, kemudian pilih yang deskriptif statistik. Deskriptif statistik. Kemudian pilih yang explore. Analyze, deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, nanti kalau kalian baru pilih explore, ini variabelnya semuanya ada di sini, dari sebelah kiri. Kita masukkan dua-duanya ke kotak dependent list. Caranya memasukkan tinggal dipilih saja, mau satu persatu atau dua-duanya, tinggal dipencet shift-nya, kemudian pencet yang kanan. Kita masukkannya ke dependent ya, bukan ke factor list, karena ini agak berbeda nanti hasilnya ya. Kita masukkan ke dependent. Kemudian kita bisa, apakah kita mau mendisplay hasil statistik. Kalau hasil statistik ini statistika deskriptif ya, ada mean, median, modus, range, dan lain sebagainya. Atau kita hanya gambar. Di sini ada pilihannya. Kalau statistik apa saja yang akan kita munculkan. Kalau gambar kita akan munculkan apa. Nah, saya hanya butuh plots-nya saja, gambar. Berarti saya pilih yang ini. Tapi kalau mau semuanya juga nggak apa-apa. Di bagian plots, karena saya tidak butuh box plot, maka box plotnya saya klik none. Kalau kalian mau munculin box plot akan munculin di sini. Terus ini diagram batang daun, batang dahan. Kemudian ini histogram kalau mau. Kemudian pilih yang normality plot with test, karena kita mau melakukan uji normalitas. Pastikan ini sudah di checklist, karena sebelumnya belum di checklist. Ya. Ini di checklist, klik continue, klik OK. Hasilnya akan ada di file yang berbeda. Yang dibaca itu yang ini, test of normality. Di sini kelihatan? Keren doang masih. Di laptop saya. Saya pindah di sini ya. Ini ya. Oke. Nah, ada banyak kan yang muncul di sebelah kiri ini Kolmogorov Smirnov. Dari mulai statistik sampai yang signifikansi itu punyanya Kolmogorov Smirnov. Yang sebelah kanan ini punyanya Shapiro-Wilk, dari statistik sampai SIG. Pertanyaannya, kapan kita gunakan Kolmogorov, kapan kita gunakan Shapiro? Ketika sampelnya sedikit itu biasanya kurang dari 30, kita gunakan yang Shapiro-Wilk. Tapi kalau lebih dari 30, kita gunakan yang Kolmogorov Smirnov. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita gunakan yang kiri, kalau sedikit
5. 5, berarti gunakan yang Supiro. Sapiro. Yang ini adalah nilai hasil statistiknya. Ini yang akan dibandingkan dengan tabel. Karena kita sudah pakai SPSS, kita bisa gunakan nilai signifikansi atau p-value. Jadi hanya perhatikan angka yang ini saja. Untuk variabel kecerdasan emosional atau variabel X, nilai signifikansinya itu adalah 0,496. Jadi di depan titik itu ada 0 ya kalau nggak ada angkanya. Kita bandingkan dengan alfa 0,05. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ketika lebih besar, nilai signifikansinya lebih besar, berarti H0-nya diterima. Dalam pengujian normalitas H0 itu apa bunyinya? Data dari variabel X berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Karena ini data untuk kecerdasan emosional, berarti data variabel kecerdasan emosional berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Berarti asumsi normalitasnya terpenuhi ya. Yang kedua, kompetensi sosial. Nilai signifikansinya 0, bandingkan dengan 0,05. Lebih kecil. Secara Kecil. Kalau lebih kecil berarti H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti ya data kompetensi sosial kan berasal dari populasi yang berdistribusi